kawan-kawan, selamat datang kembali di Pulau Pedia Kepri. Oke kawan-kawan, di sini saya sedang berada di Pelabuhan Tanjung Balai Karimun. Saya ini ingin pergi ke Pelabuhan Punggur, Pelabuhan Sekupang di Batam. Jadi dari Tanjung Balai ini kita bisa ke Batam itu melalui pelabuhan Sekupang dan pelabuhan yang ada di Harbour Bay. Dan di sini saya akan membeli tiket dahulu. Dulu di sini ada kapalnya tuh, gak salah saya orang-orang lama Karimun bilang kapalnya tuh cuma satu. Tak sebanyak yang sekarang. Kapal itu legen, yaitu kapal Marina. Di kapal Marina inilah yang mengantar warga-warga Karimun ini ke Tanjung Pinang, ke Batam. Nah, ini saya sedang membeli tiket dulu. Saya membeli tiket kapal MV Miko Natalia. Itu ada jam-jamnya dari Batam ke Tanjung Balai Karimun, dan sebaliknya dari Tanjung Balai Karimun ke Batam ada dari jam 7, jam 8, jam 12 dan jam 3. Nah, di sini diminta KTP untuk pengisian data kita. Kalau nggak salah saya harganya 100 lebih untuk tiketnya. Nah, ini saya sedang mengantri untuk membeli tiketnya. Jadi sebelum kita naik kapal itu kita beli tiket dulu, terus beli pasnya, pas pelabuhan tak salah. Nah, ini kita beli tiket dulu. Jadi setelah beli tiket kita beli pas pelabuhan. Nah, ini saya sedang menuju ke pas pelabuhannya ya, setelah beli tiket. Nah, inilah suasana pelabuhan di Tanjung Balai Karimun. Nah, ini dia tiket saya. Saya sudah menengok nomor kursi. Nah, ini dia pas pelabuhan. Pas pelabuhan ini kita ngantri lagi, lumayan padat ya. Tuh ada ibu-ibu, lalu ada 2 orang laki-laki di depan ini. Kita gantian mengantri. Nah, itu dah. Nah, harga pas pelabuhan itu harganya 10.000. Nah, pas pelabuhannya udah dapat, baru kita lanjutkan perjalanan. Di sini ada pengecekan pas pelabuhan. Kita serahkan ke petugas. Nah, ini dia ada petugasnya. Ini harus kita tunjukkan pas pelabuhan, baru kita boleh lewat. Jadi pas pelabuhan ini fungsinya apa ya? Jadi untuk masukan untuk daerah tak salah. Jadi PAD, penghasilan asli daerah. Ya bayangkan aja lah, dari seramai-ramai ini satu orang 10.000, lumayan besar juga pelabuhan, pendapatan dari pelabuhan ini. Nah, yang antri aja ramai. Ini baru satu trip kan. Gimana kalau jam-jam yang lainnya? Nah, di sini kita menunggu dipanggil. Biasa dipanggil keberangkatan kapal apa, jam berapa,
ke pelabuhan apa. Nah, ini kebetulan kapal kami dipanggil, jadi saya langsung buru-buru pergi ke sana, takut ketinggalan kapal. Jadi kalau tadi kan jam 7 sama jam 8, misalnya jam 7 saya lewat kapalnya, ya saya naik trip berikutnya itu jam 8 lewat lagi. Itu kalau lewat lagi ya jam 12, kelamaan nunggunya kan, dari jam 8 sampai jam 12 tunggu di pelabuhan. Oke, kalau bisa naik cepat ya lebih cepat lebih bagus. Nah, ini perjalanan menuju kapal. Nah, di sini. Oke, masuk ke kapal. Nah, ini kapal, kalau kapal kayak gini nih enaknya kalau barang kita banyak ini ada dibantu sama pegawainya. Kita letakkan di mana barangnya, nanti dibantu naikkan, dibantu diturunkan juga, ya enak lah. Ada satu kapal itu, bukan kapal dari sini tapi dari Batam pergi keluar ya, tak saya sebutkan. So, kita turunkan barang sendiri, naikkan barang sendiri, ya semua mandiri dibuatnya. Petugasnya pun tak mau angkat barang kita. Nah, ini suasana pelabuhan Sekupang yang di Batam. Saya menggunakan drone. Ini yang sebelah kanan ini yang pelabuhan internasional kalau nggak salah. Yang sebelah kiri ini pelabuhan domestik Batam. Nah, ini ada sejarahnya juga nih tentang pelabuhan domestik Sekupang di Batam. Jadi pelabuhan di Sekupang ini gerbang utama Batam lalu lintas laut sejak era 1980-an. Ketika pembangunan Batam mulai digencarkan pemerintah pusat melalui Otorita Batam yang sekarang ini BP Batam. Jadi masa awal itu Sekupang ini fungsinya sebagai pelabuhan utama yang menghubungkan Batam dengan wilayah sekitar seperti Tanjung Balai, Tanjung Pinang, Dabo Singkep, Moro, Selat Panjang, dan sama daerah pesisir yang lainnya. Terus di sini dijelaskan karena posisinya yang strategis pelayaran nasional dekat dengan Singapura, Sekupang berkembang pesat. Jadi infrastrukturnya ini dah diperbaiki. Jadi orang-orang dulu tuh yang ke Batam itu ya lewat pelabuhan Sekupang ini. Nah, ini udah sampai di pelabuhan Sekupang. Nah, ramai padat. Batam ini penduduknya kalau nggak salah 1 juta lebih penduduknya. Itu untuk penduduk. Kalau untuk orang-orang wisatawan lain lagi yang makanya padat di sini. Nah, ini kita secara tertib ya turun ke pelabuhannya. Jadi sini nih nanti di depan pintu gerbang itu nanti udah ada taksi itu menawarkan biasanya ya biasalah. Terus ada ojek pun ada juga. Jadi kita tinggal pilih aja. Oh ya, yang saya ingatkan, kemarin saya waktu turun di sini nih kita harus bawa uang pas, saya ingatkan ya. Waktu saya naik itu saya ke Villa Alam
bayar ojeknya kan harusnya 30, duit saya uang 50. Jadi pas saya bayar duit 50, ojek ini bilang tak ada kembalian, sedangkan dekat rumah saya tu tak ada kedai. Jadi ya terpaksa lah saya ikhlaskan 50, rugi saya 20. Rencana menghemat jadi buntung ya dia. Saya ingatkan betul-betul ke kawan-kawan ni, misalnya naik transport tu bawa uang pas kalau bisa. Ya apalagi dibilang tak ada kembalian, tak ada ini, aduh susah nak cakap. Masa dia ngojek tapi tak ada kembalian, itulah bingung juga. Nah ini pelabuhannya, ini baru direnovasi kalau tak salah. Nah ini ada orang-orang yang nunggu warganya yang datang. Ada yang menawarkan juga jasa taksi. Oke, sampai di sini kawan-kawan ya. Terima kasih karena sudah menonton.